Oke, di episode 2 masih bicara tentang sukses dan bahagia. Ya, ini sukses dan bahagia. Edisi kedua. Ya, ini kenapa kita bikin dalam versi Spotify ini juga. Saya tersentuh karena 20 tahun lebih ya jadi penyiar radio gitu ya. Kemudian ada satu teman kemarin itu dia cerita. Saya pikir dia bukan pendengar saya. Dia bilang, saya itu kalau dengar Anda siaran, dia bilang, misalnya di mobil nih, begitu sampai di parkir, saya tidak matikan mesin dulu, saya tetap nyalakan AC, dan saya tetap dengar radio. Sampai siaran Anda selesai, setelah selesai baru saya matikan mesin. Oh, kalau begitu, ya, program kita buat, dan selain dari channel YouTube, kita juga akan ada di Spotify. Nanti kasih linknya. Nanti kita kasih linknya. Anda bisa dengarkan juga di mobil, di kendaraan, bisa mendengarkan program-program kami. Ya, masih bersama Bung Rama. Ya, ini kita masih bicara tentang sukses tadi. Jadi udah, sukses itu punya ukuran. Kalau saya mengatakan sukses itu duniawi. Segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah duniawi itu bisa diukur. Ya enggak? Yeah. Kan kita mau ukur sukses itu apa? Mau beli handphone, dapat handphone. Sukses nggak? Sukses. Mau punya pacar, dapat pacar. Sukses. Mau mutusin pacar, pisah dengan pacar. Sukses. Sukses itu bisa positif, negatif, bisa naik, bisa turun, sesuai dengan target kita. Jadi sukses itu tidak selalu naik. Jadi satu hari, ini kisah anak saya masih SMP. Suatu hari saya dipanggil oleh gurunya. Gara-gara apa tuh? Ya, kenakalan sekolah anak saya gitu. Lalu saya pulang. Ya, setelah ditegur oleh gurunya apa segala macem, saya pulang, saya panggil anak saya. Terima kasih nak, kamu sukses mempermalukan ayah hari ini. Itu juga sukses ya? Itu sukses. Dan ketika itu saya ceritakan ke gurunya geleng-geleng kepala. Loh, bapakku itu ukurannya sukses. Iyalah, jarang-jarang anak bisa mempermalukan orang tua loh. Prestasi. Ya biasanya orang tua dipanggil itu karena anaknya dapat prestasi apa ya. Ini dia berkelahi dengan teman sekolahnya, lalu bapaknya dipanggil. Ya menurut saya sukses ya, walaupun itu negatif. Jadi sukses itu tidak selalu maju. Sukses itu bisa mundur, tapi harus di bawah kendali kita. Di bawah kendali pikiran kita. Jadi kalau kita mengendalikan pikiran kita, misalnya aku nggak mau handphone yang ini atau aku nggak mau motor yang ini boros, mau cari yang biasa aja, yang lebih kecil, kan turun. Tapi karena memang kita ingin mendapatkan itu dan kita dapat, ya sukses juga. Ada kelebihannya irit. Gitu. Iya. Kan tapi dari sisi kualitas yang lain kan turun, gengsinya turun. Betul. Dari mobil, pakai mobil tadi saya, lalu pakai motor bebek lama, tet. Orang lihat, kalau orang menilai, turun kelas, bangkrut. Ya kan? Tapi kalau kita bilang, saudara, jangan salah. Ada sisi lain. Iya, ada sisi lain. Mobil parkirnya berapa, saudara? Mobil parkir, sekali parkir 3.000. Kalau motor, begitu tukang parkirnya mendekati, kita duduk di jok dulu. Nggak parkir, Pak. Kalau mobil nggak bisa, walaupun mesin kita nyalain, kita duduk di sonono, begitu mau berangkat tetap ya, prit, 3.000. Makan lahan banyak. Itu dia. Ya belum lagi bensin segala macam kan. Jadi sukses itu seperti itu. Nah, terus apa lagi? Kalau kita ngomongkan sukses nih kan. Ya. Apakah orang sukses itu bahagia? Nah, ini dia. Apakah orang sukses itu bahagia? Kalau orang bahagia itu menurut Rama gimana sih? Nah, ini definisi lagi nih. Orang bahagia ya pasti bahagia karena ada pencapaian. Ya kan? Ya. Dan pasti orang sukses kemungkinan ya
kemungkinan besarnya pasti bahagia. Benar saya. Jadi begini apa tadi, orang bahagia karena ada pencapaian Dari target-target yang dari targetnya. Kalau orang sukses kemungkinan besar kebanyakan itu pasti bahagia. Tapi kok nggak ini ya? Agak itu ya. Nah, kalau saya nih ya, kalau saya nih, ini versi saya. Bahagia itu ada di hati. Bahagia itu nggak punya ukuran. Itu bedanya dengan sukses. Bahagia itu tidak ada ukuran. Kalau orang membuat ukuran pada kebahagiaan, itu ngaco. Pasti dia nggak bahagia. Ya. Ya kan? Jadi ini kisah. Oh, kisah kita nih. Kok kayak orang Jakarta? Tadi Melayu tidak? Oh, Melayu. Ini kisah nih, berkisah kita. Misalnya nih ada seorang pejabat atau seorang pengusaha lah, datang dia ke sebuah kampung pakai mobil kilat. Pokoknya cincin besar-besar, jam aja yang 1 miliar tu. Tidak? Bandasi pula dia masuk kampung. Masuk kampung, begitu dia noleh, orang tidak ada yang noleh dia. Tidak bahagia. Begitu dia sampai di rumah, semua mata orang tuh seperti tidak mengharapkan dia. Mak, mana mak? Dia bilang kan, dah balik lagi dia. Kata si maknya. Apa dia balik sini? Tidak ada keriangan di situ. Lalu datanglah saudaranya yang lain, bersahaja pakai sepeda saja, kain sarung terlilit di pinggang, begitu kan? Assalamualaikum, Mak. Udah mandi anakku nih, doang kan? Yang mana ya orang yang bahagia? Sepeda. Kenapa? Tolong jelaskan. Kenapa orang yang bersepeda lebih bahagia daripada orang yang berdasi, orang yang pakai mobil segala macam tadi? Karena orang yang bahagia itu bisa diterima dan bisa menerima. Jadi orang yang bahagia itu adalah orang yang bisa diterima dan bisa menerima. Dia menerima apa adanya, boleh. Menerima lebihnya, boleh. Menerima kurangnya, boleh. Yang penting menerima. Dia menerima. Ya kan? Jadi kalau seandainya dia tidak menjadi orang menerima itu tergambar dari hati. Maka kalau saya bilang bahagia itu baunya bau surgawi. Dia lebih bersifat batiniah. Kalau sukses itu ukurannya kan duniawi. Ya kan? Ada ukurannya. Tapi kalau bahagia itu batiniah. Bagaimana kita membuat ukuran bahagia bahwa kita mencintai saudara-saudara kita, melihat mereka ketawa-ketawa, terus kita bahagia. Ukurannya apa? Nggak ada. Tapi cobalah, orang yang tidak bahagia itu datang ke satu kelompok, terus kelompok itu senyum-senyum sambil mengerling ke dia. Pernah nggak Rama mengalami itu? Misalnya kan, kita datang nih, baru datang gitu nih, orang ngelihat kita, senyum-senyum sampai ada kode-kode mata segala macam. Dalam hati kita apa? Aku pula yang dibincangkan dia. Jangan pula nih yang jelek-jelek tentang aku diomongkan dia nih. Bahagia tak kita saat itu? Enggak. Padahal kita dari rumah tadi berniat untuk berkumpul bersama teman-teman dan sahabat-sahabat kita. Bahagia ya. Bahagia, tapi begitu masuk ke pintu itu ngelihat sikap orang seperti itu, semua ngelihat begitu, langsung bahagia kita hilang. Iya kan? Langsung muncullah drama-drama di dalam pikiran kita bahwa mereka sedang memperbincangkan tentang aib saya, tentang kegagalan saya, tentang kemiskinan saya, tentang penampilan saya, tentang baju saya, tentang banyak tentang. Banyaklah pertanyaan. Banyaklah, muncullah di situ, gejolak. Nah, kalau orang bahagia itu dia menerima. Begitu orang ngeling-ngeling, apaan sih dikerling-kerling? Ngomong gue. Terima kasih, berarti gue orang top.
Lu bicarain keburukan gue, baju gue. Lu pakai baju 1 juta, gue pakai baju 50.000, lelong. Lelong ya, baju bekas nih. Emang lelong ya? Ini keren-keren begini lelong ini. Nah, kan kalau kita menerima orang ngomongin kita kan, serasa aku ini kayak artis aja dia omongin. Orang bahagia. Orang bahagia, dia menerima aja. Betul nggak? Betul. Nah itu, jadi bahagia itu simple. Jadi seringkali kita tanya, apa keinginanmu dalam hidup ini? Wah, pasti pertama apa? Bahagia. Membahagiakan orang tua, membahagiakan keluarga, membahagiakan apalagi pokok membahagiakan semua. Pertanyaannya, kapan? Nah, itu. Kapan bisa membahagiakan semua yang kita omongkan tadi itu? Nggak tahu. Tergantung usaha sih. Apakah untuk bahagia kita perlu berusaha, saudara? Pertanyaan lagi. Ini pertanyaan lagi nih. Perlu sih. Perlu Perlu. berusaha untuk bahagia. Iya. Kalau saya lah nih, bahagia itu tidak perlu usaha. Jadi? Bahagia itu adalah konsep bersyukur. Bersyukur itu menerima lagi. Menerima itu berusaha nggak? Menerima. Jadi kita punya bapak nih petani, bapak kawan pejabat atau pengusaha. Dalam hati ngapa aku dilahirkan dari bapak petani, miskin, makan payah, sekolah susah, jajan tak ada. Tapi menerima. Nggak, ketika pertanyaan itu muncul, itu kita tanda-tanda kita tidak menerima. Tapi dipaksa menerima. Yang udah keadaan seperti Iya, itu, iya. Nggak bahagia kita kan? Nggak bahagia kita. Ngapa aku nggak dilahirkan dari bapak yang bapak itu tuh? Bapak aku pejabat, bapak, woi mungkin senang hidup aku nih, ya kan? Punya mobil, bisa sekolah ke luar negeri, bisa apa segala macam gitu. Bahagia nggak itu? Nggak bahagia kan? Nggak bahagia. Jadi bahagia itu sebetulnya ada di sini dan ada di sini. Kalau kita menerima bapaknya memang adalah orang kaya, pejabat, bapakku cuman petani miskin. Tapi itu bapakku, itu milikku. Dia telah memberikan kehidupan padaku. Apapun yang ada pada diriku sekarang itu karena dia. Tak ada dia, tak ada aku. Nah, karena dia tak ada dia, tak ada aku. Terus kenapa aku masih menyesali itu? Ya kan? Iya. Kalau itu yang terjadi, akhirnya apa? Bahagia, senang ngelihat orang tua kita masih sehat. Bahagia, senang ngelihat orang tua kita masih bisa tersenyum. Masih bisa. Iya, bahagia masih berkumpul, bahagia apa segala macam gitu. Menerima apa yang sudah kita miliki itulah kebahagiaan. Orang yang tidak pernah bahagia seumur hidupnya adalah orang yang selalu membandingkan hidupnya dengan yang lain. Selalu mencari yang dia tidak punya. Iya. Betul nggak? Betul. Nah, itu. Jadi ini kaji kita dalam nih kan. Maka saya sampai jam ini. Jadi dulu kami kalau bersiaran di radio, Rama itu tadinya orang yang ngomong tuh susah, kayak kumur-kumur. Tapi saya paksa, akhirnya dia berani ngomong. Sekarang memang ngomongnya belum banyak juga, tapi sudah cukup banyak lah. Ada kemajuan ya? Ada kemajuan. Nah, itu sukses. Sukses. Nah, bahagia ada? Bahagia. Bahagia. Jadi itu ukuran kita tadi. Jadi bahagia dan sukses itu simple. Kalau kita membuat simple. Hidup ini mau kita buat ribet, rumit, atau kita buat simple. Kita
kita yang menentukan. Kalau kita mau tantangan yang lebih keras, berusaha lebih keras untuk mencapai sukses yang lebih banyak. Kan ada pepatah di tengah hutan. Kalau saya seekor kijang, saya tidak akan berusaha untuk menjadi pelari tercepat di hutan ini. Usaha saya hanya berusaha menjadi pelari yang lebih baik di depan harimau. Jadi lebih cepat dari harimau saja sudah cukup. Saya tidak akan ngejar-ngejar yang lain-lain, sekali lain-lain. Pokoknya di depan harimau saya harus lebih kencang dari dia. Ya selamat. Pokoknya, karena selama saya berlari lebih kencang daripada harimau, aman. Harimau pemangsa saya. Nah, buat kita yang hidup ini juga begitu. Kita yuk berlari. Nah, ini pertanyaan orang kan. Kan saya ini maklum lah, usia pun sudah setengah abad lebih. Ngapain sih masih main YouTube gitu? Macam anak muda-muda aja ada kan? Saya bilang, ukurannya tidak bisa ukuran Anda. Anda membatasi diri mungkin 30-40 tahun Anda sudah selesai dengan urusan-urusan ini. Kalau saya masih ada urusan. Ya, masih ada urusan-urusan saya apa? Saya kepengen bermanfaat untuk diri saya dulu. Iya kan? Iya. Untuk saya lah. Itu investasi mak saya berapa dulu? Kalau dihitung nasi dari kecil sampai ke umur berapa dulu ya? Sampai kerja lah. Hah? Sampai kerja lah itu. Enggak. Sampai SMA lah. Ya kan? Dihitung nasinya, dihitung jajannya segala macam. Mungkin tidak sebanyak anak orang lain. Tapi kalau soal nasi mungkin lebih banyak saya. Karena makan saya pun banyak. Kalau dihitung besar investasi ini. Belum lagi investasi itu doa. Itu yang Doa orang tua. Menjadi orang yang berguna terus. Nah, kalau sekarang dari sisi harta misalnya. Kita tidak punya banyak harta. Kita nak nyebar-nyebarkan duit banyak-banyak. Tak ada. Tak punya. Iya. Kita nak ngajak orang jalan-jalan apa segala macam. Kita tak punya juga. Yang kita punya adalah apa yang diberikan Allah pada kita. Apa? Pertama, pengetahuan. Cara kita berpikir. Yang kedua, semangat. Yang ketiga, kesehatan. Bahkan lagi terbaring ya. Saya lagi kena COVID parah-parahnya. Saya bilang istri saya atau anak saya, video kan untuk vlog. jadi konten ya. Jadi konten. Nah, orang tanya, udah menghasilkan belum? Kan kamu belum ada AdSense, ngapain capek-capek sudah. Sekarang YouTube saya yang sampai saat ini kita buat, kita sudah bikin 60 video. 60 video, gak banyak tuh. Tapi kok belum ada AdSense-nya? Lalu saya bilang gini, tugas saya itu membuat, buat, terus upload. Soal duitnya, itu keputusan si pemilik YouTube, bukan urusan saya. Kalau dia bilang harus targetnya 1.000 subscriber, 4.000 jam tayang, 4.000 jam tayang, itu kan urusan dia. Saya tidak bisa campur di situ. Urusan saya buat. Kan itu. Jadi saya bergembira. Nah, itu tadi bahagia. Saya membuat YouTube tuh bahagia saya. Saya tidak ada orang maksa, tidak ada orang yang menginikan. Saya membuat target saya seorang. Kalau biasanya kadang-kadang 2 bulan sekali baru muncul. Tapi insya Allah nih ya, insya Allah kita janji nih. Kita tiap minggu sekali lah paling dah. Tiap minggu sekali paling dah, itu paling dah. Tapi minimal ya kalau menurut saya sih target saya seminggu itu 2 kali. Satu podcast, satu lagi di outdoor. Nah, kegiatan makan-makan, kegiatan masak, kegiatan jalan-jalan atau apapun. Nah, itu kita nak buat. Macam mana? Boleh. Semangat gaskan dia. Gaskan dia. Oke. Tapi kita rekam suara kita tadi ni. Oh, mati. Itu sih. Oke, mungkin itu saja dulu. Kita akan ketemu lagi di episode lain. Tapi bisa kita simpulkan ya sebelum kita tutup nih. Kita simpulkan loh. Kita simpulkan bahwa
sukses itu sesuatu yang bisa kita ukur. Sukses itu bisa kita letakkan dalam ukuran-ukuran kita. Atau mau kita men-challenge diri kita buat ukuran dengan ukuran orang lain. Boleh. Itu tidak ada larangan. Salah ya. Ya. Yang penting kuat nggak? Kan? Nah, kemudian baru kita bicara bahwa sukses itu lebih bersifat keduniawi. Sesuatu yang bisa dijangkau, sesuatu yang bisa diperoleh, sesuatu yang bisa didapat. Sementara bahagia itu lebih sifatnya ke batiniah. Jadi sorgawi. Sorga dunia maupun akhirat. Itu kebahagiaan. Kamu ingin mengerjakan apapun, ingin melakukan apapun, kalau kamu bisa menerima, maka kamu bahagia. Ketika seseorang bekerja melebihi kemampuan dia, tapi kemudian dia dapat ternyata tidak sesuai dengan harapannya. Ya, dia udah bekerja berat, tapi ternyata yang diperoleh jauh daripada apa yang dibayangkannya. Kalau dia menerima, dia akan bahagia. Tapi kalau dia tidak menerima, apa yang diperoleh dalam genggaman itu menjadi tidak bernilai dan tidak berharga. Akhirnya dia hanya menjadi orang yang menyiksa dirinya, orang-orang di sekitarnya. Itu saja dulu. Oke. Kita ketemu lagi. Ini ruangan kami baru. Belum ada merek-merek ya. Nah, ini kalau ada yang mau kasih saran atau mengirim-ngirim juga apa yang mau dipasang di belakang sini boleh. Boleh. Ya. Itu perjumpaan kita. Terima kasih Rama. Siap. Kita muncul di episode lain dengan tema yang berbeda.